Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Bukunya itu adalah bagaimana kita menerapkan algoritma dan pemrograman dengan kodenya yaitu Python dan tools yang kita gunakan adalah Google Colab. Nah, mengapa tools ini saya pilih? Karena untuk menggunakan Google Colab ini kita nggak perlu modal apa-apa, nggak perlu install apapun. Yang kita perlukan cuman akun Google saja. Jadi teman-teman nggak usah mikirin, aduh komputer gue bisa nggak ya dipasang ini. Misalnya, aduh komputer aku Mac, komputer aku ya segala macam lah gitu kan. Jadi kenapa saya tidak merequest install Python segala macam ya? Karena nanti menghindari juga gitu ya. Kadang-kadang ada yang di sini gampang, ada yang di sini susah dan seterusnya. Ya udah, lagian ini gratis kok. Ya udah kita pakai aja Google Colabs gitu ya. Gratis, enak, santai, teman-teman bisa ngerjain dari mana aja gitu. Misalnya ketinggalan file gitu ya, nggak ada ketinggalan file-filenya, semua disimpannya di cloud. Jadi kita optimalisasikan cloud service kita, oke ya. Nah ini oke, kurang lebih materinya adalah seperti ini ya. Jadi yang pertama ada algoritma pemrograman, yang bab 2 ini filenya waktu itu masih editing ya. Jadi yang bab kedua ini harusnya adalah penggunaan Google Colabs ya. Oke, nah sekarang kita mulai yang pertama dulu. Ya, supaya tahu lah ya, apa itu algoritma dan apa itu pemrograman. Nah, ntar kita scroll dulu. Ya, nah kita mulai nih ya. Jadi gini ya, algoritma mungkin teman-teman udah sering dengar ya, kayak misalnya ya, kenapa ya saya posting di Instagram kok kedorong, mungkin algoritmanya ganti. Ya, mungkin kan pernah dengar kayak gitu kan ya, teman-teman ya, ada, sekarang algoritma Twitter beda loh, nah, sering ngomong gitu kan. Nah, atau misalnya algoritma TikTok tuh gimana sih kok FYP-nya kayak begitu sih? Nah, kan kayak gitu ya. Nah, jadi di belakang aplikasi yang kita pakai selama ini entah TikTok, entah apa Google ya, entah apa namanya Instagram itu ada algoritma. Nah, algoritma itu apa sih? Jadi algoritma itu adalah rohnya ya, rohnya dari si komputer itu mengeksekusi satu perintah. Jadi gampangnya gini ya, algoritma itu adalah sebenarnya langkah-langkah yang harus dikerjakan supaya kita bisa menyelesaikan satu masalah atau menjawab satu persoalan. Contoh misalnya ya, bagaimana cara membuat teh manis? Ya, itu kan ada langkah-langkahnya. Gimana sih cara bikin teh manis? Ya, teh sama gula. Ya, tapi digimanain gitu kan ya? Apakah gula duluan baru teh? Apakah teh duluan baru gula gitu kan? Nah, jadi apa ya? Algoritma tuh biasanya kita lakukan untuk mencapai satu hasil. Ya, paling gampang kalau teman-teman pengen tahu algoritma, ya lihat aja resep masakan. Ya, kan? Paling gampang nih ya. Ya, kalau cewek-cewek gitu ya, teteh-teteh di sini ya, neng-neng di sini gitu kan. Mungkin suka nih bagaimana cara membuat apalah kue cubit ya. Bahkan sekarang tuh kan kalau nggak salah anak SMA itu suka udah disuruh ya bikin video-video kayak gitu kan. Kemarin anak saya bikin bagaimana cara membuat martabak ya. Akhirnya dia googling lah gimana langkahnya, ada videonya. Nah, sebetulnya itu resep masakan itu adalah algoritma. Ya, kebayangkan kalau kita salah cara menerapkannya hasilnya nggak kayak gitu kan? Ya, nah jadi di sini ya algoritma itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah objek, yang kedua adalah operasi. Ya, objek itu adalah apa yang mau dirubah. Ya, contoh kita bikin kue cubit, itu kan dari terigu, telur gitu kan. Terus diapain kok jadi kue kayak gitu kan? Nah, ya atau mau bikin donat ya, tepung, ragi gitu kan. Itu diapain kok tiba-tiba jadi bundar dan bentuknya mekar gitu kan? Nah, jadi objeknya adalah itu tadi, tepung, ragi itu adalah objek, operasinya yaitu tadi diaduk, dikocok, dibiarkan ya, ditutup sama handuk dan lain-lain itu adalah operasinya. Nah, di sini ya. Nah, baik objek maupun operasi itu ada yang sederhana, ada yang kompleks ya. Ada yang sederhana itu contohnya apa ya? Itu bentuk dasarnya. Contohnya telur, ya telur kan ya telur aja gitu kan. Terus kalau yang kompleks itu contohnya apa? Ya contohnya kopi instan. Ya kopi instan tuh dalam ya ada kopi, ada gulanya, ada susunya. Itu kan ada tiga jadi satu. Berarti dia bukan bubuk, bukan kopi doang gitu ya. Jadi itu disebutnya sebagai objek yang kompleks gitu. Nah, contoh misalnya kita bikin kue gitu kan, bisa nggak pakai yang objek yang sederhana? Bisa, ambil telur, ambil gula, ambil terigu gitu kan, kocok. Tapi ada juga tuh yang tepung siap pakai ya, tepung siap pakai untuk kue kan ada tuh. Contohnya misalnya pancake kan ada yang jualan tuh, tepung pancake ya. Tinggal tepung ini campur gula.
Nah, itu campur telur ya. Nah, tepungnya sendiri dalamnya udah ada A, B, C. Nah, itu adalah objek yang kompleks ya. Nah, yang paling gampang objek kompleks itu ya kita bikin mie. Ya, bikin mie nih ya. Mie goreng. Bisa nggak dari bahan dasar sederhana? Bisa. Ambil mie, ambil telur, ambil bawang gitu kan. Ambil apa? Bawang merah, bawang putih, kemiri, diulek gitu kan. Tapi ada mie goreng dari Indomie, ya kan? Nggak ngapa-ngapain. Ambil mie-nya, tuangkan bumbunya, udah jadi. Dalam bumbu itu udah ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan lain-lain. Nah, dia sudah menjadi objek yang kompleks. Jadi bisa ya membedakan apa itu objek sederhana dan kompleks gitu kan. Nah, terus operasi juga sama. Ada yang sederhana, ada yang kompleks. Ya, kalau yang sederhana misalnya dikocok, itu doang, itu sederhana. Tapi kalau yang kompleks misalnya kocok sampai halus, sampai ininya menjadi kalis dan seterusnya. Nah, itu kan berarti kan panjang gitu ya operasi itu. Ada yang sederhana gitu ya. Misalnya campurkan tepung dan gula, itu sederhana. Tapi kalau kompleksnya apa? Campurkan tepung dan gula secara perlahan dengan cara mengayak tepung bla bla. Aduh, kompleks dong gitu kan. Ya, nah itu ya. Sama, jadi baik operasi maupun objek, ada yang kompleks, ada yang sederhana. Oke ya. Nah, yang jelas untuk menghasilkan satu produk atau satu hasil itu ya, dari bahan-bahan tadi kita harus melakukan sesuatu. Sesuatu itu disebut operasi. Nah, di sini ya. Nah, meskipun operasi ini bisa sederhana, bisa kompleks. Nah, pada algoritma, operasi itu biasanya cuma dibagi menjadi 4 ya. Pertama yaitu runtutan atau sekuensial. Urutannya harus begitu, nggak boleh dirubah. Kalau dirubah jadinya beda ya. Contoh misalnya, ya saya ngasih contohnya masakan kan paling gampang tuh. Misal kita bikin nasi goreng gitu kan. Misalnya ya, apa, dadar dadar telur atau goreng telur ya, orak-arik, kemudian masukkan bumbu, terus masukkan nasi. Bagaimana kalau kita balik? Masukkan nasi dulu, terus baru masukin bumbu, baru masukin telur. Apa jadinya coba kan? Beda ya nasi gorengnya kan. Nah, jadi urutan itu kalau yang namanya sekuensial itu harus demikian. Kalau dibalik hasilnya akan berbeda, gitu kan? Nah, yang kedua adalah seleksi. Kalau seleksi itu jadi adanya opsi. Kalau A kemana, kalau B kemana, kalau C kemana, gitu kan? Contoh ya, misalnya kita bikin nasi goreng lagi. Kalau pedas, tambahkan cabai, misalnya kan ya. Kalau mau pakai sosis, tambahkan sosis. Tapi bisa nggak nasi goreng nggak pakai sosis? Bisa, kan? Gitu ya. Nah, jadi seleksi itu adalah opsi yang bisa kita lakukan. Kalau kita pilih opsi tersebut, kita harus melakukan tindakan apa, gitu kan? Nah, berikutnya adalah iterasi. Iterasi itu artinya pengulangan. Ya, itu biasa ya. Jadi sesuatu tuh harus diulang-ulang ya. Kita ambil lagi contoh nih, bikin nasi goreng lagi nih yang gampang ya. Iterasi diulang apa? Ya, aduk nasi dengan bumbu sampai, nah kan ada sampainya. Aduk mah nggak mungkin sekali, namanya juga ngaduk, masa sekali ya nggak? Ngaduk lagi, aduk lagi, aduk lagi. Sampai kapan saya ngaduk? Ya kalau nggak kita tentuin ya harus ada pengendalinya. Misalnya sampai tercampur rata misalnya. Berarti udah diaduk, dicek. Udah rata belum? Belum. Aduk lagi. Belum gitu kan? Nah, atau kita bisa tulis aduk 5 kali. Ya, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, mau rata mau enggak, pokoknya udah 5 kali gitu kan. Nah, jadi iterasi itu seperti itu. Dan abstraksi. Abstraksi itu pengelompokan atau pemecahan. Jadi kalau misalnya kita sering melakukan pekerjaan dan itu tuh banyak jumlahnya, akan lebih mudah kalau kita kelompokkan atau kita pecah-pecah. Bayangkan ya, misalnya teman-teman kalau bikin 10 porsi nasi goreng. Lah, kalau caranya kayak tadi, lama, ya kan? Bayangin satu porsi kita harus misalnya apa nyeplok telur ya, diaduk-aduk, goreng bumbu. Kan gitu kan lama ya. Bumbunya diulek dulu. Ya, paling enak kalau sudah ada pengelompokan. Contoh misalnya, udah ada nih yang kerupuk yang siap pakai. Sudah ada bumbu yang sudah tinggal dioseng gitu kan. Sudah kita siapkan dulu misalnya sosis tadi sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Karena kita mau bikin 10 porsi, ya kan? Nah, maka kita pecah-pecahkan dan itu tuh kita bisa bagi-bagi. Nggak kita sendiri ngerjainnya. Kalau 10 ya nggak? Ya udah kita minta, kamu tolong dong potongin sosis, kamu tolong dong goreng kerupuk. Nah, nanti saya yang bikin nasi gorengnya. Artinya pekerjaan besar tadi bisa kita kelompok dan kita bisa pecah-pecah sehingga bisa dikerjakan oleh
beberapa orang yang berbeda. Nanti kita tinggal manggil gitu kan? Iya kan? Jadi misalnya, kerupuknya udah digoreng, udah nih, ya udah, saya tinggal nyajikan. Gimana bumbunya udah diulek, udah, oke, kita tinggal ambil gitu ya. Nah, padahal untuk ngulek bumbu itu sendiri ada prosedurnya kan, ada caranya ngulek bumbu tadi. Berarti ngulek bumbu itu adalah sub algoritma gitu loh kan? Nah, jadi algoritma yang gede bisa kita pecah-pecah gitu menjadi sub-sub di mana sub nanti sub itu bisa kita serahkan ke orang lain kayak atau kita bagi-bagi ke teman nanti kita bisa panggil, oke? Nah, jadi secara garis besar ada 4 ini. Nah, 4 inilah yang akan kita pelajari ya nanti sampai UTS ya. Nah, setelah UTS kita memanfaatkannya. Jadi kalau sekarang kita kenalan nih satu-satu dengan cara-cara ini. Nanti setelah UTS kita tinggal ngeblend ya, menggabungkan semuanya. Oke. Nah, jadi pada intinya algoritma itu adalah seperti ini. Kita punya bahan apa, diolah kayak gimana, hasilnya seperti apa. Prinsipnya gitu aja. Apapun ya, misalnya kita buat punya bahan teh sama gula, diolahnya diseduh air panas, hasilnya teh manis, gitu kan? Nah, itu ya. Jadi di sini contoh ya, misalnya ada bahannya adalah inputnya adalah telur terigu, dikocok, dipanggang, jadinya kue, gitu kan? Ya. Nah, terus berikutnya ya, supaya bahan-bahan ini ya atau inputan ini tepat, tentunya ada hitungannya. Telur berapa biji, terigunya berapa gitu kan? Nggak mungkin dong, asal campur aja segimana ya sesuka hati. Ya hasilnya akan beda ya kan? Nah, jadi ada ukurannya. Nah, di sini ada komposisi, ada urutan, ada jumlah dan lain-lain. Nah, jadi, kalau kita tadi cerita tentang bikin kue ya, kalau kita baca resep masakan di situ kan langkah-langkahnya dinyatakan dengan tulisan ya. Campurkan ini dan ini, kocok perlahan, tuangkan, panggang sekian menit gitu kan. Itu dalam bentuk teks. Nah, algoritma bisa dinyatakan dalam beberapa cara. Bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk diagram. Ya. Nah, kalau dalam bentuk teks ya, itu ada dalam bahasa Indonesia misalnya. Tapi kan yang nanti yang bikin bahasanya kan bukan hanya orang Indonesia atau gimana, atau bahasanya takut nggak sama. Nanti ada ya cara menuliskan algoritma dengan bahasa standar gitu kan. Nah, kemudian kalau dengan diagram itu yang kita kenal sebagai flowchart. Ya, mungkin kalau flowchart teman-teman udah tahu tuh ya, kayak prosedur lah. Prosedur daftar ulang, ya kan? Ngisi ini, cek ini, atau prosedur bayar UKT. Kan ada ya prosedurnya kan? Nah, itu sebenarnya adalah algoritma langkah-langkah. Nah, ini ya contoh. Ya, contoh algoritma yang dinyatakan dalam bentuk diagram. Nih, kayak gini ya. Jadi ada mulai terus input, kemudian ada apakah dia dipenuhi syarat ini. Kalau tidak, pindah ke sini. Kalau iya, ke sini. Kemudian ngitung apa, dan seterusnya sampai di sini selesai, gitu kan? Nah, ini algoritma juga. Nah, kita sering melihat nih flowchart kayak gini dalam apa? Misalnya dalam prosedur ya, misal kayak tadi tuh, bayar UKT gitu kan? Atau pendaftaran ulang ya, atau apalah gitu ya, misalnya Eee, mau komplain nilai ya atau apapun. Nah, ini biasanya kita, gunakan algoritma yang bentuknya flowchart seperti ini. Ini praktis nih, kenapa? Orang bacanya gampang, ngerti gitu ya, nggak perlu, wah, nggak perlu kuliah tinggi-tinggi, nggak perlu belajar susah-susah, ya mungkin anak ya asal dia sekolah bisa baca, ngerti lah gitu kan. Ya ini flowchart. Tapi kalau misalnya algoritma kita kompleks, kadang-kadang nggak cukup sama flowchart gitu kan. Wah, gimana kalau dia susah? Nah, maka dalam teks ya, algoritma bisa dituliskan dalam bahasa sederhana. Nah, bahasanya yang paling umum adalah bahasa Inggris ya. Mengapa? Ya karena supaya setiap orang tuh mudah paham. Tentunya bahasa Inggrisnya yang gampang, bukannya yang wah pakai grammar segala macam gitu ya. Jadi kayak if, when, open, close, kayak bahasa komputer aja. Bahasa komputer kan bahasa Inggrisnya gampang tuh. Open, save, gitulah, kata-kata dasar gitulah gitu kan. Nah, sehingga orang tuh jadi ngerti, oh open file, oh save, exit, kayak gitu kan ya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa sederhana. Tapi ini bukan program, hanya dia kayak kode. Tapi bukan kode juga, kan kalau kode ada aturannya. Ini mah enggak, kayak aturannya itu kayak semacam konvensi, kesepakatan aja, tapi nggak saklek kayak begitu. Nah, oleh karena itu dia disebutnya sebagai pseudocode gitu.
Kenapa pseudocode? Ya code ya kode, pseudo pura-pura gitu ya. Jadi kayak yang kode tapi dia bukan gitu loh. Gitu kan? Ya, cuman ini tuh kayak bentuknya kok kayak ada aturan-aturannya. Emang ada aturannya, tapi dia bukan kode yang saklek atau gimana. Maka sering disebut sebagai pseudocode. Nah, ini contohnya. Tuh kan? Jadi kalau kita baca pseudocode gini ya, ya dikit-dikit kita ngerti lah gitu kan. Begin, oh mulai gitu ya. Terus kemudian di sini display, oh menampilkan. Jadi nanti akan tampil nih tulisan, masukkan nilai N. Kemudian hasilnya disimpan nih, accept ya. Oh disimpan, kemana nih? Ke sesuatu, namanya enum. Kemudian mulai. Kemudian begin ya, di sini tampilkan apa? While ya, dan seterusnya. Nah, jadi dengan baca pseudocode gini, kita yang tadinya nggak ngerti programming itu minimal, oh gitu toh cara kerjanya, gitu kan? Oh ini toh dalamnya, gitu kan? Nah ini tuh sama kayak yang ini, cuman kan kalau ini ya, wah gitu kan, kalau dia panjang kan dia dijelimet ya bacanya. Kalau gini tuh kita nanti mindahin ke programnya gampang, gitu kan? Nah jadi inilah yang disebut sebagai algoritma. Dalam buku ini, algoritma ini dikeluarkan dalam bentuk teks semuanya. Jadi nggak akan kamu temukan algoritma dalam bentuk yang kayak begini. Karena ya itu tadi, ya susah, ya kompleks, dan sebagainya. Jadi lebih mudah kita gambarkan dengan teks. Alasan kedua, supaya kita terbiasa membaca algoritma dan memindahkannya ke program. Karena nanti kan kita pengen belajar programming kan? Emang beda ya algoritma sama programming? Beda ternyata ya. Tapi kan dan ya. Nah, di sini ada dan. Artinya apa? Untuk mencapai tujuan itu nggak bisa cuma satu doang. Misalnya algoritma aja nggak bisa. Programming aja juga nggak bisa. Programming kalau nggak ngerti algoritma, ya nggak ngerti apa-apa dong gitu ya. Programmingnya ngarang gitu ya, nggak jelas. Nah, algoritma tanpa programming lah diwujudkannya pakai apa? Oh, algoritma cuma tulisan gini doang ya nggak? Gimana tulisan ini doang, kita nggak merasakan hasilnya dong. Ya, oleh karena itu di atasnya nih ada dan ya, artinya harus dua-duanya dipenuhi. Algoritmanya harus paham, programmingnya juga harus, gitu kan? Oke. Nah, jadi kita kembali lagi ke algoritma. Oke, ini teman-teman udah kebayang ya, bentuknya adalah pseudocode dan ini yang akan kita pakai ya di buku ini dan di mata kuliah ini. Oke, bentuknya apa sih? Ya, nah secara garis besar algoritma itu dibagi menjadi dua, yaitu header dan deskripsi. Ya, header itu isinya adalah kayak begini nih. Nah, ya jadi header itu adalah judul algoritma deklarasi. Nah, deklarasi itu apa sih? Yaitu menjelaskan terminologi atau istilah-istilah atau nama-nama untuk input dan output gitu loh. Jadi kita nggak bisa inputnya tuh misalnya tiba-tiba di bawahnya tuh sebutin aja. Bilangan genap, apaan itu? Input atau output? Nah, di sini kita deklarasikanlah bahwa ini adalah input dan ini adalah output. Kurang lebih begitu ya. Dan ini kita gunakan bahasa Inggris sederhana ya. Jadi contoh input, output itu adalah bahasa Inggris sederhana gitu kan. Nah, kemudian deskripsi itu berisi langkah-langkahnya. Jadi deskripsi ini langkah-langkahnya A, B, C, D, ngapain gitu ya. Tapi ini kan bahasa Indonesia ya, agak pusing nih bacanya ya kan. Kalau misalnya dipindahin ke bahasa komputer kayak gimana? Ini kan bingung ya. Nah, oleh karena itu kita tuliskan algoritma dalam simbol standar ya. Nah, jadi dengan simbol standar ini ada istilah-istilah yang harus kita pahami. Oke ya. Nah, bagaimana cara kita membuat algoritma? Yang pertama ya, kan tadi udah kita bahas ya, algoritma tadi ada dua. Ada header yang menceritakan judulnya apa sih, masukannya apa, ini mau bikin apa gitu ya. Itu dituliskannya di header. Jadi kayak kita mau ngomong tuh ada judulnya duluan loh, gitu kan. Jadi misalnya nih, kamu ngomong ke temen. Misalnya ngomong ke temen. Yuk besok kita main ke mana? Misalnya contoh, yuk besok kita main yuk ke Senayan City. Misalnya gitu kan. Nah, algoritmanya adalah judulnya apa? Main ke Senayan City. Inputnya apa? Ya, misalnya inputnya adalah jam gitu ya. Terus jumlah orang, kendaraan, itu inputnya kan. Outputnya adalah ya nyampe ke Senayan City dong, outputnya kan gitu.
Nah, terus prosedurnya, langkahnya. Nah, langkahnya adalah ngumpul di mana, pakai apa, gitu kan. Misalnya mau pakai, kita pakai KRL, nanti nyambung Grab, nyambung apa, bayarnya pakai apa, dan seterusnya. Itu semua dipikirin nggak dari awal? Dipikirin kan? Nah, jadi tanpa sadar sebetulnya sehari-hari itu kita udah menggunakan algoritma. Cuman nggak tahu itu namanya algoritma gitu kan ya. Makin terstruktur kita memikirkannya, makin lengkap kita mikirkannya, makin mudah dieksekusi. Benar nggak? Coba ya, kalau kamu misalnya main dengan tanpa plan dengan pakai plan, enak mana? Ya enak dengan plan dong, ya. Misalnya kita mau makan nanti sampai di sensi, makan kemana yang nggak tahu lah gimana nanti. Coba bayangin ya, sampai sensi terus kamu debat ya. Mending di sini kan jadi lama ya kan. Tapi kalau kamu sudah plan, kita plannya tuh main sampai jam segini, kemudian kita makan di sini sampai jam segini, udahnya kita mau nonton ini. Kan lebih enak ya. Nah, itu ya. Oke, jadi untuk membuat algoritma, ya kita tentukan dulu masalah atau tujuannya. Itu akan menjadi judul algoritma. Kayak tadi tujuannya main ke sensi ya. Sudah, algoritmanya main ke sensi judulnya gitu kan. Inputnya apa, outputnya apa, dan langkah-langkahnya gimana. Gampang ya, itu aja caranya. Oke ya, misal ya, nih ya, kita ingin membuat program yang bisa membandingkan dua buah bilangan sembarang. Jadi kalau ada dua bilangan, A sama B, mana yang lebih gede gitu ya. Gimana tuh caranya? Oke. Nah, tujuannya ya, bagaimana menentukan bilangan yang lebih besar jika diberikan dua buah bilangan sembarang. Artinya bilangannya bisa aja bilangan pecahan, bisa bilangan apa macam-macam lah. 30 sama 75 atau bisa juga 22,5 dengan 10,8. Bisa kan bilangan sembarang, terserah orang nyebut. Bisa yang pertama lebih kecil, bisa yang kedua lebih apa yang pertama lebih gede, bebas ya. Maka di sini inputnya adalah ada dua buah bilangan. Bilangan kayak apa? Sembarang. Outputnya adalah statement. Ini lebih gede daripada itu, gitu kan? Nah, terus prosesnya apa? Ya masukin dulu dong inputannya tadi. Misalnya bilangan A, bilangan B. Terus operasinya apa? Ya, bagaimana cara kita ngebandingin? Ada nggak operasi perbandingan? Ada ya, operasi matematika perbandingan. A lebih gede dari B. Nah, kemudian yang kedua, tampilkan ya, sorry, yang ketiga tampilkan A lebih besar atau A lebih kecil. Oke, bagaimana caranya? Ya, kita tulis nih, header ya. Algoritma banding satu. Ya, ini nama algoritma bebas ya. Nanti kita belajar ya, namanya identifier ya. Kemudian di sini deklarasi ya. Bil satu, bil 2, kan ada dua bilangan tadi. Jadi bil satu dan bil 2. Tipenya apa ya? Nanti kita belajar real ya, karena dua bilangan sembarang, bisa koma-komaan, bisa bilangan bulat, namanya juga bilangan sembarang, ya kan? Nah, kemudian langkah-langkahnya, tadi ingat ya langkah-langkahnya, menerima masukan dua bilangan. Nah, di sini menerima masukan itu read ya. Dua, berarti kan readnya harus satu dan dua. Bagaimana kalau readnya cuma satu? Ya nggak bisa dong, orang butuh dua, ya kan? Terus kemudian ya, kan tadi katanya pengen bandingin mana yang lebih besar. Berarti kita tambah nih. Ya kalau dia sama dengan, kita bilang dia sama. Kalau tidak, dia lebih besar. Bilangan pertama dibandingkan bilangan kedua. Kalau enggak, ya kebalikannya dong. Bilangan kedua lebih gede dari bilangan pertama. Selesai. Gitulah contoh algoritma. Oke? Sampai sini eh, masih bisa mengikuti kan? Oke ya. Nah, oke. Nah, di sini ya kita lihat di sini kok ada yang digarisin, ada yang enggak sih? Apaan itu? Kenapa ini enggak pakai? Kok ini ada then, ada right, ada s itu apaan? Nah, inilah namanya pseudocode yang menggunakan bahasa Inggris sederhana tadi. Kata-kata yang digarisi adalah yang sudah punya makna tertentu. Jadi kata-kata ini sudah di-booking, jangan dipakai. Jadi nggak boleh misalnya ya, kita tulis algoritma write, nggak boleh karena membingungkan. Nah, kata-kata yang sudah di-booking dan sudah punya arti tertentu ini ya, dan nggak boleh kita pakai untuk nama-nama lain, itu disebut sebagai reserved word. Ya, namanya juga kata-kata yang udah di-booking ya, reserved word. Artinya, kata-kata ini tuh harus dipakai seperti halnya ditulis seperti ini. Contoh ya misalnya if. Ya if aja, nggak boleh if satu atau diganti jika. Ya jangan, if mah if aja gitu kan. Nah, terus dia itu nggak boleh dipakai sebagai nama apalah, misalnya nama bilangan ya. Misalnya kita tulis di sini, read if satu, if dua. Jangan, membingungkan gitu kan.
Nah, oleh karena itu sudah diatur, kata-kata yang sudah punya makna ini jangan dipakai untuk objek. Dia itu untuk operasi gitu kan. Jadi misalnya right, else. Nah, kalau kayak gini kan kamu gampang kan ngerti ya bacanya ya. Kalau bilangan satu lebih gede dari bilangan dua, maka ini. Kalau tidak, maka ini selesai ya. Selesai yang mana nih? Yang dalam ini, yang luarnya ada lagi nih if ya kan. Oke ya. Jadi itu ilustrasinya. Oke, nah di sini ya, algoritma ini juga bisa kita tambahin komentar-komentar atau keterangan-keterangan di luar dari kata-kata ini. Misalnya saya pengen ngejelasin apalah pakai bahasa Indonesia atau apa supaya nggak tertukar nih sama yang lain. Nah, itu kita tulis dalam bentuk kurawal ya, kurung kurawal terbuka dan tertutup. Jadi nanti kita bisa tambahin komentar, misalnya di sini contoh ya, input berupa dua bilangan sembarang. Nah, ini adalah komentar gitu ya. Ya kalau yang namanya komentar itu mah nggak diproses, itu mah cuman keterangan supaya kita ngerti gitu loh kan. Nah ini kan keterangan ya, ditulis dengan tanda kurung kurawal gitu loh di algoritma. Jadi ini apaan? Oh itu cuman komentar ya. Kita perlu ya komentar tuh ya kayak menambahkan keterangan kek, menambahkan apalah penjelasan dan lain-lain. Oke? Nah seperti ini ya. Oke. Nah berikutnya pemrograman. Nah, kalau tadi kita ngomongin algoritma, sekarang kita ngomongin pemrograman. Emang pemrograman itu apa sih bedanya sama algoritma? Iya kan? Nah, gampangnya gini ya, pemrograman itu adalah realisasi dari algoritma itu yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu. Oh, emang beda sama bahasa algoritma? Beda gitu ya. Pemrograman mah tergantung kita pakai bahasa pemrograman apa. Misal ya, mau menampilkan output misalnya nih, kalau bahasa, Pascal write, kalau bahasa Python print misalnya, kalau bahasa Java misalnya sistem out print, ln atau apalah, beda-beda gitu loh. Tapi algoritmanya bisa sama, maka satu algoritma bisa digunakan di berbagai bahasa pemrograman. Jadi, ya kayak gimana ya, algoritma itu kan cara kita mikir ya, pemrograman tuh cara kita ngomong. Jadi misalnya kamu tadi ngejelasin nih, bagaimana dari Depok mau ke Sensi ya, dari kampus UI mau ke Senayan City. Ya kamu bisa jelasin pakai bahasa Indonesia, bisa jelasin pakai bahasa Jawa, bisa jelasin pakai bahasa Sunda, ya kan? Sama nggak algoritmanya? Sama ya. Kamu naik kereta dari stasiun Pondok Cina, turun di stasiun apa di Jakarta, terus nyambung apa gitu kan. Yang beda adalah bahasanya, iya kan? Nah, jadi itu yang disebut dengan pemrograman. Ya, jadi bahasa pemrograman itu ya berdasarkan satu algoritma yang sama atau hampir sama ya dengan beberapa penyesuaian sedikit. Nah, bahasa pemrograman juga macam-macam. Ada yang sulit ya, ada yang simple, ada yang ribet ya. Nah, berdasarkan perkembangannya itu bahasa pemrogramannya itu bisa kita bagi menjadi macam-macam ya. Ada yang low level, ada yang middle level, ada yang high level dan ada juga yang berorientasi objek dan lain-lain. Bedanya apa ya? Nah, bedanya kayak gini lah. Low level itu ngomongnya itu susah, ya gampangnya gini. Jadi kayak misalnya ya, operasi yang sederhana, kalau dinyatakan dengan low level itu jadi susah misalnya A tambah B gitu ya, atau 2 tambah 3. Kalau kita pakai low level itu nulis 2 tambah 3 itu bisa, wah panjang sekali lah ceritanya gitu kan. Nah, middle level ini, biasanya digunakan untuk bahasa yang mengakses mesin komputer dan lain-lain. Nah, kalau high level ya makin ke sini itu makin gampang kita gunakan. Jadi kalau high level itu adalah bahasa kayak kita udah bahasa sehari-hari, kayak write, open, print, close, itu udah high level maksudnya gitu kan. Jadi ini udah lebih gampang. Nah, kalau yang berorientasi objek gimana? Nah, ini tuh yang sudah jadi ada
Halo tes, maaf tadi di saya disconnect. Eh, kita lanjut ya. Oke ya, kita share screen lagi. Ya. Nah, jadi tadi kita apa sudah sampai tentang bahasa ya. Nah, jadi bahasa pemrograman itu bisa, entar dulu nih apa ya. Nah, ini ya bisa bermacam-macam kan. Ada yang low level, ada yang middle level, ada yang high level, dan ada yang berorientasi objek. Ada berapa banyak ya bahasa pemrograman? Bahkan sekarang tuh sudah ada yang bahasa pemrograman khusus yang sudah disupport sama AI gitu kan. Nah, udah macam-macam lah. Jadi intinya makin ke sini bahasa pemrograman itu makin mudah dan ada juga yang bahkan menyediakan apa ya istilahnya tuh low code. Jadi orang tuh nggak usah ngetik kode juga tahu-tahu bisa bikin program ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Bentar, ini apa? Ntar dulu, ini ada yang nyelip. Ntar dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, eh apa sih algoritma dalam bahasa pemrograman tadi? Jadi sudah kita sampaikan tadi bahwa satu algoritma itu bisa macam-macam wujudnya di bahasa pemrograman. Contoh ya, kalau saya nulis di tadi ya di misalnya tuliskan halo, ya tuliskan halo nih. Nah, kalau saya nulisin halo ini pakai apa? Pakai bahasa Pascal, maka nulisnya adalah write halo, ya. Kalau saya tuliskan halo ini pakai bahasa Java, itu kayak begini. System out print line halo. Nah, kalau saya pakai Python kayak begini hasilnya. Jadi mau ngomong halo itu ya terserah. Sama kayak tadi analoginya. Mau ngejelasin dari Depok ke Sensi itu pakai bahasa apa dulu? Bahasa Jakarta, bahasa Sunda, bahasa Palembang, bahasa Jawa. Kan beda-beda ya. Maksudnya sama. Oke ya. Nah, agar bahasa pemrograman ini bisa dimengerti oleh komputer, maka bahasa tadi diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Nah, jadi komputer tuh ngertinya bahasa mesin. Emang komputer ngerti gitu, write, open? Enggak lah, dia tuh punya bahasa tertentu ya. Nah, proses menerjemahkan ini dikerjakan oleh software tertentu sesuai dengan bahasa pemrograman tersebut. Nah, software inilah yang sebetulnya yang kita install tadi. Jadi misalnya kita nulis bahasa pemrograman Python itu bisa pakai Notepad bisa, pakai apa juga bisa, tapi belum tentu dimengerti di komputer kita. Supaya komputer kita ngerti, kita pasang dulu compilernya. Ya, compiler ini adalah yang menerjemahkan bahasa komputer, bahasa pemrograman tadi menjadi bahasa komputer tertentu. Bagaimana cara kita menuliskan program? Sama kayak algoritma. Bedanya adalah setelah kita mendefinisikan masalah, nyusun algoritmanya, kita terjemahkan ke bahasa program apa. Jadi bedanya di sini. Ya, kalau tadi kan algoritma kan selesai dalam mendefinisikan masalah, terus susun algoritma. Udah selesai sampai situ gitu kan. Nah, tapi kalau kita pengen apa? Pengen dia ngerti gitu ya ke bahasa tertentu, maka kita harus milih, ah pakai program apa ini. Nah, disinilah kita akan memutuskan ya program apa yang mau kita pakai, kemudian kita terjemahkan, kita ubah algoritma tadi ke bahasa pemrograman itu. Nah, setelah diterjemahkan, ya dijalankan. Tujuannya apa? Ngecek apakah ada yang salah ketik, salah bahasanya ya. Dan setelah itu kita uji, benar nggak ya hitung-hitungannya? Tadi kata contoh hitungan kita di algoritma tuh harusnya keluarannya segini. Nih kalau pakai program benar nggak keluarannya segitu? Jadi tetap kita harus uji. Karena kan namanya juga bikinan orang gitu ya. Bisa nggak kita mengetikkan program yang salah? Bisa. Kalau langkah-langkahnya salah ya hasilnya salah dong. Makanya kita tes dulu gitu kan. Makanya ada bisa diuji ya. Oke. Nah, di sini ya, tadi kan kita balik lagi ke algoritma. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya bedanya algoritma sama program, ya kan? Jadi kalau algoritma itu konsep, langkah-langkah yang kita rumuskan. Program itu adalah bentuk nyata dari algoritma di bahasa tertentu gitu loh, ya kan? Jadi kalau program itu ya kamu pakai bahasa apa? Bahasa Pascal kah? Bahasa C kah? Bahasa Python kah? Bahasa PHP kah? Itu adalah program, ya kan? Oke. Nah, kita kembali ke algoritma nih. Karena algoritma ini adalah ruhnya di mana kalau algoritmanya salah ya programnya juga akan salah gitu kan.
Ya, nah dalam algoritma kan tadi kita udah bahas ada dua tuh. Ada objek, ada operasi. Nah, baik objek itu harus ada namanya kan. Judul program ada namanya. Bilangan ada namanya. Nah, pemberian nama pada objek tersebut kita sebut sebagai identifier. Ya, identifier itu ya, misalnya ya, tadi kita akan menerima dua buah bilangan. Maka kita tentukan dong, bilangan tadi mau disimpan sebagai apa? Nah, kita tentukan identifiernya. Misalnya bil 1 dan bil 2, gitu kan? Nah, itu identifier. Nah, ngasih nama identifier itu enggak boleh menggunakan reserved word. Apa itu reserved word? Yaitu kata-kata yang sudah punya arti tertentu. Jadi nggak boleh misalnya ya, nama variabel atau nama identifiernya right, nggak boleh. Right itu kan sudah ada reserved word-nya. Misalnya algoritma open nggak boleh, tapi boleh nggak algoritma open satu? Boleh. Jadi ditambahin sehuruf aja itu udah boleh gitu loh. Tapi sama persis nggak boleh gitu kan ya. Misalnya algoritma tulis itu nggak boleh, tapi boleh ya algoritma tulis. Tapi kalau algoritma write nggak boleh. Tapi kalau algoritma write X itu boleh gitu kan. Oke ya. Nah, terus, bagaimana cara kita memberikan nama identifier? Dalam memberikan nama identifier, sebaiknya singkat, tapi kita ngerti gitu loh. Jadi jangan panjang-panjang. Contoh algoritma yang nggak benar, misalnya contoh ya, masukkan data siswa ya. Terus kita tulis nih, em, nama siswa yang mengambil mata kuliah BPP semester genap 2025. Wah, panjang banget tuh ya namanya. Kenapa? Ya nanti kan susah kita ngetiknya. Misalnya, if nama siswa yang mengambil mata kuliah BPP semester genap 2025 kurang dari, kan susah ya kan? Makanya namanya itu apa? Nama identifier tadi kita buat singkat tapi kita paham maksudnya. Terus kedua, nggak boleh ada spasi. Kalau misalnya identifiernya ada dua kata, seperti tadi nama siswa, harga barang, ya, jumlah stok, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan ada dua kata gitu. Nah, itu nggak boleh ada spasi. Itu semua identifier di program komputer itu kayak begitu, nggak bisa menerima ada spasi. Kenapa? Nanti spasinya dia dianggap tuh dua, dua variabel gitu ya. Nah, gimana kalau kita tetap harus pengen menggunakan dua apa ada dua kata? Ya kita bisa gunakan underscore. Ya kayak begini nih. Jadi nama underscore siswa. Atau huruf pertamanya huruf gede. Jadi misalnya nama siswa. Ya, jadi contoh nih nama siswa atau nama underscore siswa. Tapi nggak boleh kayak begini nih. Nama spasi siswa itu nggak boleh, haram hukumnya ya. Jadi kalau kamu nulis kayak gini nanti pasti error gitu. Apaan itu nggak jelas gitu kan? Oke ya. Nah, berikutnya dalam memberikan nama-nama tadi kan kita ngomong tadi kayak masukan tadi ada bilangan bulat lah, ada bilangan real itu apaan sih? Nah, ini terkait dengan konstanta dan variabel. Ya. Nah, jadi dalam membuat algoritma itu ada yang namanya variabel. Variabel itu apa? Yaitu yang isinya itu kita nggak tahu gimana nanti ketika program dijalankan. Contoh tadi misalnya, menerima masukan dua buah bilangan sembarang. Berapa bilangannya? Ya nggak tahu. Ya, kan gimana masukan. Jadi berapa isi bilangannya? Ya mana aku tahu, nanti tergantung begitu ketika diran bisa ngisi 10 kek, bisa ngisi 20 kek, bisa ngisi 0 kek. Kan namanya juga masukan. Nah, yang kayak gitu kita sebut sebagai variabel. Namanya juga variabel. Jadi hasilnya nanti diketahui pada saat program dijalankan, gitu kan? Nah, terus yang kedua adalah konstanta. Kalau konstanta itu apa sih? Yaitu yang nilainya itu sudah kita tentukan sebelum program dijalanin. Udah pasti nilainya itu. Contoh misalnya konstanta. Pajak 10%. Ya, sepanjang program dijalanin 100 kali pun angka pajaknya nggak akan berubah. Ya tetap 100%. 10% gitu kan. Karena dia sudah berupa konstanta. Jadi ngerti ya perbedaannya? Kalau konstanta itu tidak dirubah-rubah sebelum program dijalankan dan selama program berjalan, kalau variabel berubah-ubah gitu loh. Isinya tergantung ketika program dijalankan. Baik konstanta dan variabel ini kita beri nama ya. Nah, terus ketika kita
memberikan nama ya untuk variabel dan konstanta, ada tipe datanya. Tipe itu apa sih? Yaitu jenis data yang boleh dimasukkan. Kayak tadi contohnya, masukkan 2 buah bilangan sembarang. Udah dibilang ya, bilangan. Toto dia nulis misalnya, masukkan bilangan sembarang. 10, oke. Tiba-tiba dia nulis X gitu. Loh kan X bukan bilangan ya. Kan bingung X tuh gimana, atau dia masukin ani, oh ani itu bukan bilangan gitu ya, ani itu apa ya, string ya, karakter. Nah, emang ada tipenya, ada ya. Jadi setiap variabel dan konstanta ini kita bisa tentukan tipenya ya. Oke ya. Oke, kita balik ke sini tadi. Nah, di sini kan ada contoh konstanta. Jadi pada deklarasi itu ya, kalau konstanta itu ada tandanya cons ya. Kemudian di sini ada nama apa sih konstantanya, dan ini ada value-nya. Karena tadi kan konstanta itu adalah sesuatu yang sudah apa namanya, ditentukan ketika program belum dijalankan. Makanya udah ada isinya 10 gitu ya. Tapi kalau variabel mah enggak. Contoh misalnya A, berapa A? Ya nggak tahu dong, nanti tunggu programnya dijalanin dulu, gitu kan. Nah, B berapa? Ya mana gue tahu gitu kan, nanti dijalankan dulu gitu kan. Oke, nah terus di sini ada juga nih, A integer, B real. Kenapa harus disebut kayak gini? Ya biar jelas, A itu apa? Huruf kah? Angka kah? Tanggal lahir kah? Tepung kah? Atau apakah gitu ya. Nah, maka di sini setiap penulisan variabel itu ada 2 komponen. Pertama, nama variabel. Kedua, tipenya. Nah, tipe variabel ini kita sebut sebagai tipe datanya. Artinya apa tuh? Apa aja yang boleh dimasukin ke situ tuh, biar jelas nih. Bahwa A itu hanya menerima bilangan integer. Integer itu apa? Bilangan bulat ya. Boleh nggak A diisi 2,5? Nggak boleh kan, 2,5 bukan bilangan bulat gitu kan. Oke, nah maka tipe data pada algoritma dan program ya pada umumnya itu bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama, tipe data sederhana atau primitif, ya. Yang kedua adalah tipe data kompleks atau terstruktur. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, baik objek maupun operasi itu bisa sederhana, bisa kompleks kan. Data juga sama, bisa sederhana, bisa kompleks ya. Nah, tipe data sederhana itulah data yang hanya memuat satu nilai saja pada satu saat. Jadi nggak bisa dia misalnya, ya kalau integer, integer aja nggak bisa. Integer iya, tanggal iya nggak bisa. Dia hanya bisa satu saja gitu ya. Nah, di sini ada 5 yang kita kenalkan ya. Sebetulnya lebih dari ini, tapi ini pada materi ini kita kenalkan 5 ya. Integer, real, boolean, karakter, dan string. Nah, ini yang paling sering kita pakai nanti. Nah, kita lihat ya. Integer. Integer adalah tipe data yang memuat bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu ya namanya juga bilangan bulat ya. Ya tidak ada pecahannya gitu kan. Nah, jadi nilainya bisa dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Sebetulnya ada batasnya ya, tergantung di programnya. Ya, jadi misalnya kalau nggak salah ada yang 65.000 kalau yang integer biasa, kalau yang long integer sampai berapa juta dan seterusnya lah. Tapi pada prinsipnya integer itu adalah bilangan bulat, gitu kan? Oke. Nah, kita lanjut nih. Berikutnya adalah real ya. Real itu adalah bilangan apa saja, bisa bulat, bisa tidak, dan dia bisa memuat apa? Desimal dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, gitu kan ya? Nah, contoh bilangan bulat itu ya, misalnya kita deklarasikan A itu integer, maka dia cuma bisa diisi 10, min 2, 100, min 5, dan seterusnya. Kalau real itu bisa diisi koma-koma kayak gini nih, 3,5, 10,33, dan seterusnya. Nah, tetapi kita ingat ya, dalam konteks programming dan algoritma, maka bukan koma ya, titik ini menyatakan desimal ya. Jadi bukan misalnya 10.000. Kalau kita nulis 10.000 tuh bukan begini ya. Ini adalah 10,0. Kalau 10.000 ya ditulisnya digabung, nggak boleh ada tanda koma. 10, nolnya ada 4 gitu loh. Nggak bisa kita nulis 10.000 atau 10 juta lah, nulisnya 10,000,000 itu salah kalau di pemrograman dan algoritma ya. Kalau 10 juta nulisnya gimana? Ya tulis aja 1, 0, kemudian ada 0, 6 biji, nggak boleh dipisah-pisah gitu kan. Karena ini bilangan bukan format. Jadi kalau 10,000,000 itu apaan? Itu format gitu loh.
Oke, bisa dibedakan ya antara bilangan, angka dengan format ya. Tadi bilangan angka dan format itu seperti ini. Berikutnya, tipe yang ketiga adalah boolean. Nah, boolean ini adalah saat kita ingin memberi nilai pada satu variabel itu berupa nilainya tuh ada dua kemungkinan. Bisa benar, bisa salah. Bisa true, bisa false ya. Bisa nol, bisa satu gitu kan. Nah, maka nilainya itu adalah true atau false ya. Contoh misalnya kalau kita tetapkan hasil sebagai boolean, maka isinya adalah kalau nggak true ya false gitu kan. Oke. Nah, kemudian karakter. Nah, karakter ini maksudnya adalah kata-kata ya. Kalau tadi kan alfabet ya, maksudnya alfabet itu dari A sampai Z, dari 0 sampai 9. Tapi dia tidak untuk operasi aritmatika. Jadi nggak bisa dikaliin. Misalnya A kali 2 gitu nggak bisa ya, gitu kan. Nah, jadi di sini eh dia itu hanya diambil dari apa ya nilai stringnya gitu, string atau karakter. Nah, bedanya sama string, karakter ini hanya satu huruf saja ya. Nah, jadi contoh di sini ya karakter ya itu dinyatakan deklarasinya sebagai char kayak begini dan nilai yang diperoleh itu adalah satu karakter saja. Jadi A, B, C termasuk kosong nih ya. Kosong tuh termasuk karakter. Kosong nggak ada isinya. Terus bintang, terus minus. Nah ini juga ini ada dua ya. Tapi duanya lihat ini dipetik nih. Ya, ya. Itu berarti bukannya number tapi karakter dia. Nanti nggak bedanya ya. Kalau tadi kan dua ya di sini misalnya A sama dengan dua itu bisa itu sebagai integer. Tapi kalau A sama dengan tanda petik dua, dia itu karakter. Kalau gitu. Jadi nggak bisa misalnya A sama dengan dua terus A kali 4 ya nggak bisa karena dia karakter ya nggak bisa dikalikan. Nah seperti itu ya. Nah jadi di sini nilai dua tadi sebagai karakter bukan angka. Berikutnya adalah string. Ya, nih maaf nih kalau sudah agak mengantuk ya. Emang begini harus dilalui dulu ya. Oke, string ini adalah deretan karakter dengan panjang tertentu. Ya, ada yang menyebut string itu sebagai kompleks ya, ada yang bilang sebagai sederhana. Kenapa? Karena ada yang bilang dia dianggap kompleks karena string itu sebetulnya kumpulan karakter katanya gitu ya. Jadi dibilangnya itu mah bukan sederhana, itu mah kompleks ya, terserah lah. Tapi kita juga akan sering menggunakan string dalam operasi-operasi sederhana, gitu kan? Oke, kita lanjutkan. Ya, nah ini contoh ya, string tuh ya, misalnya nama Adi, 1, 2, 3, BC. Pokoknya kalau di dalam tanda petik ya, itu kalau nggak karakter string. Gitu loh ya. Meskipun isinya angka semua loh. Kalau dia dipetik berarti dia bukan angka. Itu adalah string, gitu kan? Oke, nah itu tipe data sederhana. Oke, saya sebelum masuk ke tipe data kompleks, mungkin saya akan bypass dulu. Kita akan masuk dulu ke cara menggunakan toolsnya, biar teman-teman enggak bosen. Ya, biar enggak bosen nih. Oke ya. Kita akan menggunakan toolsnya, yaitu menggunakan Google Colab. Nah, kalau teman-teman yang di depannya ada komputer ya, jadi jangan misalnya enggak lo ngikutin kuliahnya pakai HP gitu kan. Aduh, nanti ketiduran gitu ya di kasur, rebahan, terus pakai HP. Udah deh goodbye ya. Nah, nanti kalau kita kuliah harus ada komputer ya. Kalau tidak pakai lab ya harus bawa laptop gitu kan dan harus connect ke internet. Oke, sekarang saya akan demokan cara menggunakan Google Colabs ya. Tapi ini lebih kepada programming supaya teman-teman nggak bosan nih. Takutnya menyimak mulu, bosan apaan itu, gitu kan ya. Oke, silakan ya buat teman-teman yang yang kita buka baru ya, yang menggunakan komputer. Ini masih kelihatan nggak screen saya? Halo, saya membuka apa di screen? Mungkin boleh confirm? Masih PDF. PDF, Mbak. Oh, masih PDF ya? Ya. Iya. Oke, saya share screen ya. Screen seluruhnya. Mana ini? Entire screen. Oke, sekarang lihat apa? Lihat apa? Google, Mbak. Google. Ya, Google ya. Nah, caranya ya, teman-teman ya, ketikkan di komputer masing-masing Colab. Google Colab. Ya, masuk? Ketemu nggak? Oke, kalau ketemu, sudah kebuka sampai sini?
Coba Sudah, buat Mbak. yang pakai komputer ya. Terus diklik nih, welcome to Collab. Iya. Nah, ini yang punya saya udah ada isinya ya. Udah ada isinya nih. Nah, jadi Collab ini apaan sih? Collab ini adalah tools untuk kita mengetikkan dan menjalankan program dan macam-macam. Dia berbasis cloud, jadi kita nggak usah install apapun. Nah, file yang kita ketikkan di sini tuh disimpan di Google Drive kita, yaitu di sebuah folder yang bernama Collab Notebook ya. Nah, ini kan karena saya sudah ada isinya kan, jadi ada macam-macam. Kalau teman-teman kan mungkin masih polos begini ya. Ya, masih begini nih. Mana tadi? Saya ulang lagi ya. eh Cancel. Nah, mungkin kayak gini kan. Welcome to Collab bla 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 ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan ini ya. New notebook in Drive ya. Nanti dia disimpannya di mana? Yaitu disimpan di folder bernama Collab. Ya, nanti kita lihat ya. Oke, kita ambil contoh dulu ya. Saya tuliskan di sini. Ya, kalau ini masih kelihatan nggak? Saya buka screen apa ini? Masih buka screen Collab ya? Masih blank ini lama amat. Nah, kelihatan nggak apa nama file yang saya buka? Apakah ada yang bisa membacanya? Until Untilted 13 Ya, IPYNB. ya betul. Nah, IPYNB ini adalah extension file yang menyatakan dia IPY ini adalah Jupyter ya. Jupyter Notebook itu adalah software yang dipakainya. Jadi Python Jupyter Notebook. Ya, gitu ya. Kira-kira singkatannya kayak gitu. Jadi kita nggak usah rubah belakangnya, depannya bisa kita rubah nih. Misal ya. Misal contohnya BPP ya 3 Feb 2025 ya supaya ketahuan nih namanya apa. Nah, nanti kita pengen tahu nih disimpannya di mana ya. Di sini kan ada disimpan di apa? Baca ya, notebook store in Google Drive. Nanti kita lihat ya hasilnya di mana. Sekarang ini apa sih ya? Nah, disinilah kita bisa menuliskan kode-kode tadi dalam bahasa Python. Ya, contoh ya, misal kita bilang tadi, eh, misalnya kita akan contoh data ya. Nah, ini ada perbedaan antara algoritma sama program ya. Nah, kalau di algoritma kan ada deklarasi. Tadi kayak A harus integer, B harus misalnya boolean. Kalau di Python itu nggak perlu deklarasi. Main tabrak langsung juga boleh kalau di Python. Jadi saya tulis nih ya. Misalnya A sama dengan, misalnya di sini, misalnya 4 ya. Mana nih? 4. Nah, 4 nih ya. Nah, gitu kan. Terus B sama dengan A kali 3. Gitu kan. Oh, sorry. Kali 3 ya. Terus saya print B ya. Nah, untuk ngejalaninnya gini aja. Ya agak lama ya kalau baru pertama gitu kan dia agak kan baru connect nih nanti kalau udah sekali di run ya dia akan lebih cepat karena sudah tersambung kita ya di sini kan ada kita baca ya dia inisialisasi biasalah agak lama dikit ya tep nah keluar kan hasilnya coba teman-teman nyoba juga bisa nggak coba gimana pada bisa nggak Udah bisa, Bu. bisa oke Udah ya bisa. nah jadi gampang kan kita mau bikin program apa lagi nih misalnya ya program apa lagi nih? Ini pura-pura aja dulu nih kita supaya nggak bosen ya. Jadi ini Google Collapse tuh kayak gini ya. Misalnya kita bikin apa ya ceritanya tadi perbandingan ya. Misalnya A sama dengan 3, B sama dengan 5 ya. If A lebih besar dari B ya. Ini Python ya, bukan algoritma ya. Terus kita tulis ya. Di sini pakai A lebih besar dari B itu kan. Else ya. Nah, ini kita tulis lagi di sininya print B, oh sorry, B lebih besar dari A. Oh ini yang di atasnya, kayak gitu ya. Nah, itu kan, keluar dia ya. Itu gampang kan? Ya gampang dipahami lah. Jadi Python tuh bahasanya tuh simple banget gitu ya. Maka banyak nih yang belajar Python, anak-anak SMP, anak-anak SD juga udah pada belajar. Hobi gitu ya. Oke, ini yang sederhana.
nanti kita akan belajar, ini kan contoh doang gitu ya. Bagaimana kalau A-nya kita buat begini ya. Kita buat dia apa sebagai string 3 ya. Terus kita tulis nih. Mana tadi? 3. Loh kok. Nah, di sini kita tulis nih. B 5 kali A. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, Mbak. Kenapa Karena string nggak bisa? jadi dia nggak masuk kategori angka kan. Yes. Jadi operasi perkalian itu tidak bisa diterapkan pada string ya. Tapi yang lain bisa loh. Ini yang nggak bisa itu perkalian dan pembagian. Kalau pengurangan juga nggak bisa. String itu cuma bisa ditambah. Oke, kita lihat contoh. Dia akan lapor. Nah, dia tetap yang tadi ya. Oh, ini tadi ngomongnya 5 nih ya. Oke ya, jadi ini error ya harusnya. Kalau kita hapus ya. Oke, 5 kali A. Nah, dengan ngeluarin gitu kan ya. Apa gitu kan. Kalau kita print B, ini apa ya isinya? Kita pengen tahu. Tuh, jadi dia, apa yang terjadi coba sama dia? Bukannya 5 kali 3 jadi 15 ya. Tapi dia ada huruf 3 5 kali gitu loh kan. Gitu ya. Jadi ini jadi kayak gini nih. Tapi kalau misalnya ya kita bilang kalau B itu adalah integer ya. Misalnya B ini adalah integer ya. Kalau misalnya kita giniin ya. Misalnya katakanlah gini ya. A-nya kita buat integer ya. INT ya. Misalnya ya input bilangan bulat. Ini udah dibilang nih, kayak gini ya. Input bilangan bulat. Mana? Oh, sorry kebalik. Benar ya. Kenapa nggak bisa ya? Ya. Ya, kita coba dulu. Di sini harusnya bisa si nt kurung lagi nt. Nah, ini kan udah dibilang nih, A-nya harus integer. Kalau kita isi misalnya 3 ya, apa nih hasilnya 15, ya kan? Gimana kalau kita isinya sembarang XXX? Marah dia. Kenapa? Kan udah dibilang harus integer ya kan? Nah, tuh kata dia, nggak bisa. Kamu tuh bukan integer, XXX itu apaan? Ya gitu kan? Dan dia itu ngasih tahu tuh salahnya di mana. Nih, dia ngasih tahu nih. Tuh, ditandain sama dia. Ini loh, kamu tuh loh nggak benernya di sini. Gitu loh kan? Nah, jadi ini ya, ini memang ada yang bilang kelebihan, ada yang bilang kelemahan. Jadi memang di Python itu kita bisa mengisi bilangan sembarang apa saja ya, tipe data mau boolean, mau string, mau apa, bebas. Hanya ketika dioperasikan dia nanti hasilnya itu harus benar-benar dipelajari gitu kan. Kayak tadi kita tulis nih B 5 kali A, A-nya 3. Kalau A-nya 3-nya dianggap string, makanya jadi 3 3 3 3 3 5 biji gitu kan. Oke. Nah, jadi ini ya, tools ini yang akan kita pakai sampai nanti akhir perkuliahan, gitu kan? Nah, jadi teman-teman harus familiar. Nah, kemudian apa ini ya? Kelebihannya apa ya? Pakai Jupyter Notebook ini kita bisa bikin struktur kayak begini nih. Nah, jadi ini tuh kayak setiap kali kita menyisipkan sesuatu itu kita punya dua pilihan. Mau nyisipin kode atau mau nyisipin tulisan doang. Gitu ya. Kalau tulisan tuh kayak keterangan atau apa. Nah, misal contoh ya. Misalnya ya, hari pertama aku belajar ngoding. Ya, gitu kan? Bisa tuh. Ya, kayak gini kan? Nah, terus di sini kita bisa sisipin kode ya, terus kita bisa titipin lagi ya, sisipin lagi di sini kode ya. Nah, di sini komentar juga bisa kita tulis kayak gini nih. Pagar hijau gini ya. Kalau hijau ini kan berarti komentar ya. Contoh program kedua. Ya, kayak gitu ya. Misalnya apa-apa dan seterusnya gitu kan. Nah, ini bisa. Nah, kita juga bisa nitipin teks ya. Di sini aku lagi belajar tentang variabel, gitu kan?
Ya, gitu kan? Bisa kayak gini. Terus kita bisa bikin kayak semacam bab dan subbab, kayak daftar isi lah. Contoh ya, misalnya di sini saya sisipin atasnya nih teks ya. Saya sisipin nih, misalnya di sini saya sisipin misalnya pengenalan algoritma, gitu kan? Nah, ini supaya dia menjadi apa? Menjadi caption ya. Kayak tulis kayak gitu tuh. Ya, dia jadi tebal tuh, iya kan? Tebal. Terus hari ini aku belajar ngoding, saya tambahin di sini teks lagi ya. Oh, ya saya tulis di sini aja ya. 2. Berarti kan 1 tadi ya pagernya ya. Sekarang pagernya 2. Kita tulis ya. Misalnya variabel, gitu kan? Misalnya gitu ya. Nah, apa yang terjadi ya? Di sini 2, di sini 1. Coba kita lihat. Kayak apa coba? Kayak daftar isi buku gitu loh. Jadi nanti kalau kita variabel tek larinya ke sini, tek larinya ke sini gitu loh. Jadi misalnya ya, nah di sini saya isi nih, saya tambahin teks ya di sini ya. Operasi tadi 2 ya. Operasi sederhana. Nah, tulisnya. Lihat. Nah, di sini kan ada ya. Nah, ini kan sejajar nih ya. Jadi kalau stripnya 1 ya, kalau kita edit nih ya, di sini kan ada edit nih. Ini 1 nih pagernya. Yang ini edit, pagernya 2 gitu ya. Yang ini pagernya 2 juga. Mana tadi? Ya, gitu kan? Eh, terus kita bisa tambah di sininya ya. Misalnya belajar perkalian. Ya, gitu kan? Nah, terus kita bisa tambahin ini ya. Belajar pengurangan. Misalnya gitu kan? Nah, itu lihat ya. Lihat. Jadi di sebelah sini kita ngetik, sebelah kanan tuh hasilnya. Jadi ini tuh teks. Teks itu ya nggak diproses sama dia. Dia itu cuma untuk nulis keterangan doang. Nah, ini yang diproses ini adalah yang bagian kode ini. Gitu ya. Jadi kita lucu nih. Kalau kita pakai ini tuh kita bisa kayak bikin daftar isi gitu loh. Jadi nanti ini, terus bisa kita buat panjang ke bawah gitu kan. Dan ya, kita pengen tahu dia disimpan di manakah. Tadi kan disimpan di mana gitu ya kan. Nah, kita bisa klik ini nih. Notebook store in Google Drive. Kalau kita klik di mana? Nggak kelihatan ya. Mana tadi? Oh, kita bisa buka Google Drive ya. Drive, My Drive. Di sini cari ya. Collapse. Nah, kelihatan nggak? Ada collab notebook ya. Kelihatan ya? Nah, kelihatan tadi tuh materi yang tadi saya simpan di mana. Duh, ini udah banyak banget ya. Algoritma. Nah, ini ya, ada kan? Nih, BPP 3 Februari 2025, ini jamnya 4.34. Sekarang nih dibuat oleh saya, gitu loh. Ya, kita bisa klik langsung juga dari sini. Jadi kalau nanti ya ke depannya saya mau buka yang tadi, klik aja. Klik aja langsung, jreng, gitu kan? Ya lanjutin kerjaan gitu loh. Gampangan ya? Oke, nah ini cara menggunakan Jupyter Notebook di Google Colab. Nah, jadi teman-teman dengan menggunakan software ini atau tools ini tuh nggak perlu nginstall apapun ya. Modalnya cuman laptop dan koneksi internet. Oke? Nah, terus tadi saya kan nge-share ya. Tadi itu ada loh apa file-file ya kan tadi di link tuh ya teman-teman bakal ngeliat ya. Tadi saya share namanya Colab ya. Nah, saya share tadi itu ada sebuah folder yang bernama Share. Nah, di sini teman-teman udah ngeklik belum linknya? Coba diklik deh. Di grup saya simpan di description. Oke, ada? Kebuka nggak drive-nya? Bisa kebuka ya? Halo? Bisa, Bu. Oke ya. Ya, oke. Enak kan ya kalau kuliah online tuh bisa sambil makan snack ya nggak? Iya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kan ada ya. Nah, yang tadi saya terangin itu ada di yang pertama ini, intro. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Ini itu dibuka, kemudian disalin, di save as ke folder masing-masing. Jangan ke sini ya. Nih kan kalau kamu bukanya nggak bisa diedit, ya kan? Nah, caranya
ini kamu simpen ya. Di sini ya, save a copy in Drive. Ya, tentunya kamu rename dulu lah namanya. Nah, di sini di atas ini saya sudah sediakan tempat untuk memberikan identitas. Jadi nanti teman-teman diubah dong ini, iya kan? Jadi nanti teman-teman tuh ngerjainnya di sini gitu loh maksudnya. Kebayang nggak? Jadi nanti teman-teman belajar ngedit. Nah dirubahlah namanya, ganti name. 1, 2, 3, 4, 5. Nama siapa nih ya? Si Ganteng. Nah, gitu kan ya. Kelas misalnya B gitu kan. Nah, itu ya. Di sini kamu rubah nih, misalnya 1 intro name-nya siapa, gitu kan ya. Biar gampang dan simpen di drive kamu masing-masing, gitu kan. Oke, nah di sini apa? Ya, di sini tadi yang udah saya bahas tadi, algoritma, ada header, ada deklarasi. Tadi kita udah sampai sini ya. Operasi, identifier ya, yang tidak diperkenalkan, yang diperkenankan, konstanta, variabel, tipe data sederhana. Udah di semua nih, kamu tinggal lihat. Iya, kan enak kan? Ya, ini kayak rangkuman itu ya, materi tadi ya, tipe data sederhana, itu kayak gini. Ya, nah, oke ya. Sampai sini sudah cukup jelas kah? Jelas, Ibu. Oke ya, kita lanjut sedikit lagi supaya bisa jalan ke sini. Nah, balik ke diktat tadi. Oke ya. Nah, tadi kan tipe data kan kita baru bahas yang sederhana. Tadi ada 5 ya. Apa coba? Ada integer, ada boolean, ada string, ada karakter ya. Ada real gitu kan. Ya, gampangnya gini lah. Bilangan tuh ada 2, ada yang pecahan, ada yang bulat. Nah, kemudian string apa karakter tuh ada 2, ya ada yang cuma 1 karakter, ada yang banyak karakter. Kalau karakter 1 tuh karakter doang, kalau banyak namanya string. Terus ada juga yang boolean true false ya. Nah, selanjutnya yang kompleks. Kan tadi selalu ada 2 tuh, ada yang sederhana, ada yang kompleks. Nah, kompleks itu yang akan kita pelajari di sini ada 3 macam. Sebetulnya banyak ya. Tapi kita pelajari cuma 3 doang di sini ya. Yang pertama adalah tipe bentukan. Namanya juga dia bentukan ya. Jadi tipe bentukan itu dari variabel sederhana, dikarang-karang variabel atau tipe baru. Kok kayak gitu? Ngapain dikarang-karang? Nanti kita tahu gunanya. Pokoknya ada fitur di mana kita bisa membuat tipe baru dari yang sudah ada. Contoh nih ya, ada tipe integer kan kita udah tahu nih. Nah, kita buatlah tipe baru bernama tipe bil bulat gitu ya. Tapi tipenya integer. Nah, nanti kalau kita sebut bil, jadi ini bil ini bukan tipe, ini variabel bertipenya bil bulat. Padahal bil bulat itu adalah integer. Nah, kalau double-double, ya nggak apa-apa gitu kan ya. Ini kenapa ya? Oke, nah seperti ini kan. Jadi di sini tipe bentukan itu pada prinsipnya kita membuat tipe dari tipe yang sudah ada. Dan kemudian kita pakai seolah-olah itu kayak tipe baru gitu loh. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe array. Nah, kan kalau di tipe sederhana, satu data hanya bisa memuat satu nilai pada satu saat ya. Jadi misalnya apalah misalnya, harga 10.000 ya udah nggak bisa harga 10.000 ada, 20.000 ada, 30.000 ada, oh nggak bisa. Nah kalau pengen banyak kayak gitu, kita gunakan tipe datanya namanya array. Ya, kalau tipe data array satu variabel isinya bisa banyak. Nah, berapa banyak isinya tergantung elemennya. Kita deklarasikan. Contoh, array 1 sampai 4 artinya ada 1, 2, 3, 4 gitu loh. Jadi nama variabelnya apa, tapi isinya bisa 4 gitu loh. Nah, masing-masing isinya tadi, karena kan ada yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ya, maka dia punya indeks. Indeks itu apa? Menyatakan dia itu di posisi keberapa. Ya, ilustrasinya kayak laci lah. Jadi kita bikin 4 kotak, jadi yang pertama mau diisi apa, yang kedua mau diisi apa, yang ketiga mau diisi apa, yang keempat diisi apa. Tapi semuanya harus integer, nggak boleh beda-beda. Gimana yang kalau pertama integer, yang kedua pecahan, yang ketiga boolean. Oh, itu bukan array namanya ya. Definisi array itu adalah isinya tipenya sama. Bilangan bulat semua, tapi bisa lebih dari 1 gitu kan. Dan urutan dia ini dinyatakan sebagai indeks ya.
Oke, nah itu sederhananya kayak gitu. Yang kedua adalah record. Nah, kalau record ini sama, bisa lebih dari satu ya. Kalau tadi array kan bisa misalnya harga 1, harga 2, harga 3. Nah, kalau di record itu isinya bisa beda-beda. Misalnya kode barang, nama barang, harga, jumlah gitu kan ya. Bisa beda-beda, bisa. Itu kalau kita gunakan tipe rekaman tipenya namanya rekaman atau record ya. Nah, tapi harus dideklarasikan dulu biar tahu ini apa aja isinya. Misalnya ya, kita deklarasikan record bernama mahasiswa yang dalamnya bakal diisi 3 elemen ya, yaitu nama, alamat, dan umur gitu kan. Nah, sedangkan nama variabelnya adalah MHS1 gitu ya. Jadi bisa kita tulis MHS kelas A, MHS kelas B, MHS reguler, MHS extension. Semua isinya tuh hanya ada 3 ini, nama, alamat, umur gitu kan. Oke. Nah, jadi bedanya kalau tadi array itu kan dikasih indeks nomor urut kayak begini ya, ke 1, kedua, ketiga dan isinya tipenya sama semua. Kalau array mah enggak, dia kayak tabel. Record tuh kayak tabel. Jadi ada kolom, kemudian isinya bisa beda-beda. Kayak misalnya daftar hadir kan ada nama, name, kemudian status hadir atau tidak hadir ya. Nah, jadi dia mengalokasikan tipe datanya tuh bisa tidak sama. Oke? Nah, itu tipe ya. Berikutnya operasi. Nah, tadi kan kita udah nyobain ada tambah, ada kali gitu ya. Nah, operasi juga ada 3 ya. Yang pertama adalah aritmatika. Yang gampang ya, aritmatika itu tambah, kali, bagi, kurang. Itu doang kan ya, aritmatika itu. Nah, yang penting pada aritmatika ini adalah operasi itu punya derajat ya. Ini samalah teori matematik ya. Derajat yang tinggi itu adalah kali dan bagi. Kemudian yang lebih rendah adalah tambah dan kurang, gitu kan? Nah, kemudian kalau dikasih kurung, maka yang dikurung tuh harus dikerjakan duluan, meskipun dia derajatnya lebih rendah. Contoh ya, kalau tidak dikurung, maka dia dioperasikan dari kiri ke kanan ya. Contoh A ditambah, misalnya nggak ada kurung nih, A tambah B kali C. Ya, itu diurutkannya kayak begitu. Tapi kalau kita tuliskan kurung, maka dia dikerjakan yang dikurung duluan. Oke ya, kita ambil contoh misalnya, tadi mana ya? Yang pura-pura tadi. Oke, saya ambil, jangan yang ini ya. Yang tadi latihan pura-pura. Hmm, oh, di sini. Nah, ini ya. Kita ambil ya. Tadi contoh saya mau menunjukkan operasi pada bilangan. Misal ya, kita tambahkan di sini operasi. Ya, contoh ya, misalnya A sama dengan 5, B sama dengan 7, C sama dengan 8. Nah, kemudian D sama dengan A tambah B kali C. Berapa coba hasilnya? Berapa? Berapa? Tebak. 5 tambah 7 kali 8. 96, Bu. Berapa? 96. Ya, 96. kebenaran ya. 61. Ya gitu. Kenapa ya? 7 kali 8 berapa? 56. 56. 56 ditambahin 5. 5. Jadi 61. Tadi 96 dari mana ya? Maaf, Ya, Bu. ya, Kalau kalau dari berarti depan, kan, Bu. ya, Oh, kalau dari maksudnya ini duluan ya. Karena ini ya, karena ini lebih tinggi kali itu dibandingkan tambah. Maka dia diginiin apa? Kecuali kalau kayak Ada gini ya. tanda kurang ya, Bu ya? Ya, misalnya contohnya gini ya. Ya. A tambah B kurang C. Nah, ini berapa coba? Ya, coba tebak. Berapa? 4. A tambah B 5 tambah 7 20. 12. 12 kurang 8. 4. Oh, dikurang. Berarti Ya kan dikurang ya. 4. Tadi Ya, saya ini kan bilang berarti kan dari kiri ke kanan ya. Kalau ini mah. Ya, benar kan?
Ya, kalau kita balik nih dikurang dulu, terus ditambah. Ya, ini tetap dari kiri ke kanan. Iya kan? Maaf Bu, Ya, A berarti kurang kalau B. 5 Python kurang nggak 7. harus 5 kurang 7. Min berapa ya? 5 2. kurang 7. Min 2 ya? Min 2 plus 8. 6 ya, bener kan? Tuh, ya. Tuh. Jadi ini ya, kalau dia sederajat, dieksekusi dari kiri ke kanan. Tapi kalau dia nggak sederajat, dieksekusi yang lebih tinggi duluan. Gitu loh. Walaupun ini B kali C ini kan terakhir ya. Gitu. Kalau saya pengen hasilnya kayak tadi teman kau bilang, oh harusnya ditambah duluan baru dikaliin. Kita harus kayak begini nih. Ini loh gitu. Karena kan ini derajatnya lebih rendah. Kalau kita buat begini, benar deh kayaknya tadi. Berapa? Nah, kan benar tuh 96, ya kan? Karena si plusnya dikerjain duluan. Nah, meskipun si kali itu lebih tinggi, tapi si plusnya kita paksa, ih kamu kerjain duluan, gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Urutan pada operasi, gitu loh. Makanya harus benar-benar kita perhatikan urutannya mana yang duluan, gitu ya. Tambah sama kurang itu sederajat, kecuali kalau kita kurungin. Nah, kalau yang ini nih, kita buat begini. Oke, berapa hasilnya E? Coba tebak. Berapakah E? Min 10, Bu. Min 10 ya. 7 tambah 8 teh berapa? 7 tambah 7, 14, 15 ya. 15, 5 dikurangi 15. Yes, min 10 ya. Karena dia ditambahin dulu baru dikurang. Jadi 5 baru dikurangin B ditambah C. Yes, beneran anak UI ya, pinter. Oke? Ya, udah ya, semangat kan? Oke, itu tadi operasi ya. Nah, kita lihat ya. Nah, untuk operasi pembagian itu dikenal ada dua tuh. Kalau tadi kali mah gampang, tambah kurang mau bilangan bulat, mau bilangan pecahan juga nggak masalah. Jadi saya bisa tulis nih 5,2 ya, 7, 8,5 bisa aja gitu ya. Gampang gitu kan ya hasilnya kayak gitu kan ya. Oke, jadi dia kalau tambah dan kurang itu nggak dibedakan mau bilangan bulat maupun bilangan pecahan itu oke-oke aja. Campur-campur juga boleh. Ini bulat, ini pecahan. Ya hasilnya kan pecahan juga karena dia mengambil real ya. Real itu kan lebih besar cakupannya daripada bilangan bulat kan. Bilangan bulat tuh bagian dari real gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau pembagian itu ada dua macam ya, yaitu pembagian bilangan real dengan pembagian bilangan bulat. Kalau pembagian bilangan bulat, hasilnya tetap bulat, tapi operasinya ada dua, div sama mod ya. Kalau bilangan real mah sama aja miring. Contoh ya, misalnya kita tulis di sini ya, F sama dengan A bagi B. Nah, di sini ya kita print ya. Print F. Ya, ini sih pecahan biasa gitu ya. Nggak masalah ya. Ini kan keluar nih F 0,74 sekian gitu kan ya. Udah, it's okay. Nah, terus kalau tadi pembagian bulat tuh gimana? Nah, ya, pembagian bulat itu ada dua operasi, yaitu div sama mod. Bedanya apa? Kalau div itu ngambil depannya doang gitu ya. Depannya itu, jadi misalnya 2 div 5. Itu hasilnya 0 ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya 0,4, jadi diambil nolnya doang, 4-nya nggak diambil, dibuang gitulah. 5 div 2, 5 div 2 itu kan 2,5, yang diambilnya adalah 2-nya saja, 5-nya nggak diambil. Oke ya, itu kalau kita pakai div. Jadi div itu pada prinsipnya hanya ngambil yang depannya saja sehingga dia hasilnya bilangan bulat. Nah, kalau mod itu kayak gini nih. Mod itu adalah sisa hasil bagi. Ya, jadi contoh ya, 5 mod 2. 5 bagi 2 kan 2,5 ya. 2 ya, tapi sisa 1 kan kalau dia dianggap bilangan bulatnya 2, jadi setengahnya nggak ada itu kan jadi 2 sisa 1. Maka hasilnya adalah 1 gitu kan. Oke. Nah, ini kalau kita pakai mod. Ini saya lupa ya div itu pakai apa ya di Python bentar ya. Saya cari dulu in Python. Ya, lupa. Mana div integer division. Mana ya? Bukan. Oh, sorry. Nah, ini ya. Pakai strip 2 biji. Oke. Kita ambil contoh ya. Nah, di sini yang baru nih ya. Yaitu di sini pembagian.
bilangan ya 3 jenis ya, oke ya. 3 jenis pembagian. Ya, misalnya kita ambil A sama dengan berapa ya? 8 ya. B sama dengan 3 ya. C ya, kita tulis nih. Misalnya 1 pembagian bilangan real. C sama dengan A bagi B. Print C. Ya, ini kan biasa ya. Set, ya kan? 2,6. Tapi kalau gini ya, ini kita pakai apa? Div. Ya, div nih ya. Sorry, ini tetap oke. Sekarang kita buat lagi nomor 2 pembagian dengan operator div ya. C, jangan C lah. D ya. Sama dengan A bagi B. Ya. 8 bagi 3, tapi yang diambil harusnya 2-nya doang. Oh, belum di print ya, sorry. Nggak keluar dong ya. Harus di print dong. Kalau nggak keluar ya. Nah, kelihatan kan cuma 2 doang? Iya. Kemana nih? Dibuang nih sisanya kan? Oke ya. Terus yang ketiga, pembagian dengan operator mod ya. Itu menampilkan sisa hasil bagi. Ya kan? Bukan menampilkan ya. Menghasilkan, sorry. Menghasilkan. Contoh ya, misalnya CDE ya. Itu sama dengan A pakai gini kalau nggak salah. Mod B ya. Nah, kita coba ya print E. Ya. Iya. Apaan ya 2 ini? 8 bagi 3, kok 2 sih? 8 bagi 3 itu berapa ya? 2. Sisa 2, betul nggak? Betul Betul, kan? Bu. Iya. Kita ganti ya, jangan 8 lah. Berapa nih? Misalnya 12 ya. Sama 7. Ya, 12 sama 7 nih. Iya. Yes, ini 1 kan, karena 12 bagi 7 kan 1, sekian, 1,7. Tapi 12 bagi 7 kalau pakai operator mod sisanya 5. Why? Karena 12 bagi 7 kan nggak habis ya, ada sisa tuh 5. Jadi operator div ini menghasilkan sisa hasil baginya, begitu. Oke, sudah cukup jelas ya operator? Nah, oke. Nah, berikutnya adalah operasi perbandingan. Ini biasa ya, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, gitu kan? Itu perbandingan ya. Terus operasi logika, itu kayak AND, OR ya. Nah, jadi A AND B, A OR B, A XOR. Nah, ini kan biasa lah ya operasi logika ya. Terus berikutnya, nah ini yang penting ya, pengisian nilai. Nah, dalam algoritma ya, ngisi nilai itu pakai simbolnya kayak begini. Panah. Ini algoritma loh, bukan program ya. Nah, kalau ditulisnya pakai sama dengan, ini bukan ngisi, tapi ngebandingin. Ini salah ya, kebalikannya kayak gini ya. Jadi harusnya ditulisnya kayak gini nih. Kayak di contoh saya tadi. Di ini. Mana ya? Mana tadi yang pertama? Nah ini ya. Nah kayak gini nih. A diisi dengan 5, B diisi dengan 3,5. Hasil diisi dengan true, karakter diisi skor diisi dengan karakter, nama diisi dengan string. Tapi di dalam Python itu nggak perlu pakai sama dengan biasa. Tapi kalau di algoritma begini, mengapa? Karena kalau di algoritma ya, kalau kita lihat tadi ini, operasi sama dengan itu menyatakan membandingkan apakah benar A itu sama dengan B gitu loh kan. Jadi ini kalau di algoritma nih. Nah, jadi contoh ya. Nah, ini yang benar ya. Jadi misalnya A true, B false, karakter itu char, A plus dan seterusnya. String kayak begini ya. Nah, terus kalau dia array, ya kalau array terus disebutin indeksnya A1 diisi 5. Terus kalau record ya diisi name, nama, dan usia gitu kan. Oke, nah ini cara menuliskan assignment. Nah di sini ada ya contohnya tipe data sederhana, cara mengisinya, dan realisasinya. Tipe data kompleks, nah ini kan ada bentukan ya, array, record, dan rekaman. Ya, nah untuk yang bentukan ini kita skip ya, karena nanti kita gunakannya belakangan ya.
tapi ada bentukan seperti ini, array. Nah, array itu ada dua ya, array satu dimensi atau array dua dimensi. Ya, satu dimensi itu satu kolom doang atau satu baris doang. Ya, kalau array dua dimensi ya mungkin udah tahu nih kayak gini ya, ada baris, ada kolom, ya kan? Nah, terus array juga bisa kita deklarasikan sebagai tipe baru nih, maka dia menjadi tipe bentukan. Contoh ya, type array of integer, nilai tugas adalah array. Berikutnya adalah record. Ya, kalau record tadi udah kita bahas juga ya. Jadi record itu satu tipe data isinya bisa banyak ya. Contoh ada kode barang, nama, jumlah, harga, diskon. Ini tipenya beda-beda. Ada string, ada integer, ada real. Kalau array mah cuma satu, integer, integer semua gitu kan. Nah, kita tadi bahas assignment. Contoh ya, kalau assignment itu kan simbolnya pakai panah kayak begini kan. Nah, tapi kalau pakai sama dengan ini disebutnya perbandingan. Ini contoh ya, assignment sederhana, tipe data real. Nah, bagaimana kalau tipe datanya tipe data bentukan? Contoh ya, misalnya tipe INTA adalah integer. Ini kan aslinya dia tipe data integer tuh tipe data sederhana. Kita bikin nih tipe baru ngarang namanya INTA. Kemudian B itu bertipe INTA. Kalau saya isi B sama dengan 10, benar karena dia integer. B sama dengan 11,5, salah. Kenapa? Kan bukan integer. B itu adalah INTA, di mana INTA itu adalah integer, gitu kan? Terus bagaimana kalau kita isi INTA sama dengan 10? Salah, karena INTA ini bukan variabel tapi tipe. Kan dia ditulis ini tipe, gitu loh. Jadi bukan variabel, yang variabel mah yang ini, gitu kan? Oke, nah bagaimana assignment pada tipe data array? Kalau pada tipe data array, kita harus sebutkan dia di nomor indeks yang keberapa. Contoh ya, satu dimensi nih, misalnya. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Coba kita lihat ya. Di sini nilai itu array-nya hanya ada 4 nih ya. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah kotaknya itu cuma ada 4. Nilai 1 diisi 80, benar, benar. Karena dia integer dan kotak pertama. Nilai 2 diisi 90,5, salah. Why? Harus integer, ya kan? Kok koma-koma sih? Nggak boleh dong. Nah, terus nilai 5, 70, salah juga. Nggak ada kotaknya. Kotaknya cuma ada 4. Gitu loh, ngerti kan ya? Jadi harus benar-benar nih diperhatikan ukurannya dan tipenya. Nah, bagaimana kalau array dua dimensi? Contoh ya, array dua dimensi itu kayak gini. Misalnya 2 baris, 3 kolom ya. Bacanya baris dulu nih. 1, 2 berarti ada 2 baris. 1, 3 ada 3 kolom. Diisilah tugas baris pertama, kolom pertama 85. Benar? Benar. Barisnya ada, kolomnya ada, tipenya integer. Oke. 3.3 A. Salah. Salahnya ada 2 kali ya. Pertama ini barisnya nggak ada. Nggak ada ya. Baris 3 itu nggak ada, adanya baris 2 ya kan. Nah, kedua isinya juga bukan integer. Bagaimana kalau 3.1? Ini juga salah. Barisnya cuman ada 3, cuman ada 2, kok kita ngisi baris ketiga. Terus ini walaupun isinya integer, tapi indeksnya salah. Oke? Nah, itu cara mengisi. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan deklarasi dan bagaimana pengisiannya. Oke. Nah, bagaimana dengan record ya? Nah, ini kita sampai jam 5 ya. Oke. Nah, di record ini itu tipenya tuh kayak begini ya. Deklarasi, kemudian realisasi. Bagaimana cara mengisinya? Harus disebutkan elemen recordnya. Jadi nama recordnya adalah barang elektronik. Elemennya kode barang, nama barang, jumlah, harga. Kita lihat ya. Kode barang A01 boleh, boleh dong string. Nama barang monitor LED boleh, boleh dong string. Jumlah, jumlah nggak di sini. Saya isi harga 10.000, salah. Kenapa? Karena pakai petik. Ya. Jadi harusnya nggak pakai petik nih, karena harga itu integer. Diskon ya 10. Bener, kan 10. Ya benar, 10 juga bilangan real ya. Meskipun nggak pakai koma, dia tetap bilangan real gitu kan. Tapi kalau diisi misalnya 10 dipetik, salah ya. Dia harus berupa bilangan. Oke ya. Nah, oke mungkin sampai situ dulu ya, karena ini masih lumayan gitu ya. Oke, jadi sampai sini gimana nih? Kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau sudah cukup jelas?
Ini file ini udah saya share, jadi silahkan disalin, kemudian dibaca-baca ini tuh sampai chapter 2 ya, sampai chapter 3 ya. Gitu, udah sampai tugas-tugas nih. Tet, 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 tet. Ya, ini kita bisa lihat di pertemuan berikutnya nih, tugas-tugasnya ada lumayan. Tapi yang penting teman-teman terbiasa dulu ya. Udah paham ya tools yang mau kita pakai namanya Google Colabs. Kemudian nanti kita ngetik di sini, ngeran di sini. Tentunya setelah teman-teman salin ya, yang saya ini kan master ya. Jadi saya nggak akan edit-edit di sini dong. Ini